Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam renungan kita di malam hari ini kita akan belajar dengan satu tema, yaitu cinta sejati. Dalam cinta sejati ini kita akan belajar dari kitab Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-5 hingga pada ayat yang ke-7. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar tentang kitab Kidung Agung ini. Maka yang pertama kita harus tahu, kitab Kidung Agung ini berbicara tentang hubungan Allah dengan manusia, yang dimana dari pasal 1 sampai pasal 8 dengan begitu gambaran-gambaran cinta seorang laki-laki dengan perempuan. Maka penulis kitab Kidung Agung, yaitu Salomo, dia akan bercerita banyak hal, penggambaran-penggambaran yang begitu dia menggambarkan tentang cinta itu sendiri. Maka harus titik berangkat kita adalah ketika kita membaca kitab Kidung Agung, maka tentunya berbicara tentang hubungan Allah dengan manusia. Nah, dalam refleksi kita di malam hari ini, saya akan membacakan ayat 6 dengan 7 buat kita sekalian. Ayat 6, taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cipta kuat seperti maut, kegairan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai yang tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Bapak Ibu dikasih Tuhan, melalui refleksi kita di malam hari ini dengan cinta yang sejati, maka yang pertama kita akan melihat adalah sumber cinta, yaitu Allah sendiri. Yang kedua, yang dicintai ataupun yang mencintai adalah pribadi, maka akan terjadi kecemburuan cinta. Yang ketiga, kita akan melihat cinta tidak bisa digantikan dengan harta benda. Yang pertama, cinta yang sejati dikobarkan oleh Allah sendiri. Ayat 6 bagian D, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Karena sumber cinta adalah Allah sendiri, maka dari Allah itulah keluar cinta atau kasih. Dari Allah itulah keluar cinta dan kasih itu, dan mentransferkan kepada manusia. Maka manusia mengalami cinta dan kasih itu, kemudian manusia akan merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari dengan pertama, dia akan mencintai lawan jenis, atau yang kedua, dia juga akan mencintai atau mengasihi kepada orang lain. Adalah bagian daripada representatif cinta Allah di dalam diri manusia. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua di dalam ayat 6c dan juga dalam ayat 7b dikatakan begini, karena cinta kuat seperti maut, kegairan gigi seperti dunia orang mati. Dan ayat 7b dikatakan sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya juga akan membacakan ataupun menampakkan dengan beberapa ayat dari kitab yang lain, yaitu Keluaran pasal 20 ayat 5 dan juga Injil Yohanes pasal 2 ayat 17 juga berbicara tentang cinta. Secara khusus dalam Keluaran pasal 2 ayat 20 ayat 5 itu berbicara tentang kecemburuan Allah. Karena Allah adalah Allah yang berpribadi, maka Allah layak cemburu terhadap orang Israel dalam konteks itu. Karena Allah adalah Allah yang berpribadi, maka Allah layak cemburu kepada orang Israel ketika orang Israel berubah setia dari Tuhan atau berubah setia kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam hubungan percintaan manusia, ketika pasangannya akan cemburu jikalau salah satu pasangan selingkuh atau ada hubungan komunikasi intim dengan orang lain, maka akan muncullah rasa kecemburuan. Itu adalah hal yang wajar, karena itu juga bagian daripada representatif hubungan Allah kepada manusia. Jadi jikalau manusia cemburu kepada pasangannya, itu adalah representatif Allah. Maka kita belajar dari hal itu juga ketika kita mencintai, ketika kita mengasihi seseorang, maka mari kita belajar untuk menjaga, tetap membangun satu komunikasi yang intens satu dengan yang lain, sehingga hubungan kasih ataupun cinta itu tetap bertahan sampai di akhir. Karena
secara khusus di malam hari ini kita belajar tentang kasih Allah. Maka di dalam ayat 6 bagian B tadi adalah cinta itu dimateraikan. Materai adalah Bapak Ibu kita ketahui bersama bahwa itu adalah satu hal yang penting, barang yang penting sekali dalam hal surat menyurat. Dalam hal surat menyurat atau surat-surat penting, dokumen-dokumen penting harus dimaterai oleh materai-materai itu sendiri, sehingga itu menjadi lambang pengesahan. Ada ikatan, ada nilainya. Tentunya kasih, ikatan yang dimaksud dalam konteks kita di malam hari ini adalah ikatan kasih atau kasih materai Allah itu sendiri. Kasih cinta Allah itu sendiri kepada manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, layaklah Allah cemburu kepada manusia kalau manusia berubah setia kepada Tuhan. Demikian juga manusia, sesama manusia, jikalau ada kecemburuan maka adalah hal yang wajar. Yang ketiga, Bapak Ibu kita juga belajar bahwa cinta sejati tidak bisa digantikan oleh harta benda. Karena cinta sejati itu berbicara dalam arena yang berbeda. Maka dikatakan demikian, cinta harus dibalas dengan cinta. Dicintai maka harus dicintai. Dan cinta tidak bisa membayar dengan harta benda. Cinta tidak bisa ditukar dengan nilai-nilai apapun, kekayaan-kekayaan apapun, kepintaran-kepintaran apapun, tidaklah Bapak Ibu. Tapi cinta harus dengan cinta, kasih harus dengan cinta. Yang dimaksud di sini adalah cinta Allah atau kasih daripada Allah itu sendiri yang memang sudah ada di dalam diri kita manusia orang percaya. Maka Bapak Ibu Saudara, kita merefleksikan dalam kehidupan kita cinta sejati yang daripada Allah yang sudah ada di dalam diri kita, maka kita merefleksikan, menyatakan dalam diri kehidupan kita dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dengan hubungan pribadi kita sesama manusia merupakan representatif kasih kita kepada Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita belajar sekali lagi cinta sejati maka cinta sejati yang pertama itu berasal daripada Allah dan dari Allah lah menyebarkan cinta itu kepada manusia. Maka yang kedua adalah cinta itu perlu dijaga. Kalau tidak dijaga maka akan ada kecemburuan cinta. Kenapa? Karena yang dicintai maupun mencintai adalah pribadi yang punya perasaan. Yang ketiga, cinta sejati tidak bisa ditukar atau digantikan dengan harta benda apapun. Tetapi cinta harus dengan cinta, kasih harus dengan kasih. Yang dimaksud adalah kasih Allah kepada manusia dan manusia meresponi kasih Allah itu dengan kasih Allah juga kepada pemberi kasih dan cinta itu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, renungan kita di malam hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.